Jadi kita kerja itu hanya jeda untuk menunggu panggilan sholat dan ibadah. Bukan sebaliknya. Sebaliknya. Tapi kan kebanyakan orang sebaliknya ya sekarang zaman sekarang. Ini gimana susah Bu? Agak miris juga ya mungkin. Iya. Yang paling penting dalam kalau misalnya kita hijrah itu paling penting itu apa ya? Ini. Gimana? Istiqomah buat kita hijrah itu. Tapi kan lingkungan sama teman. Nah itu yang paling bisa mendorong kita untuk tetap istiqomah di jalan hijrah kepada Allah. Mana aku mau kalau berteman sama cewek-cewek sini mau kayak polis mulu mau ya. Makanya kita juga kan harus bisa memilih teman yang baik juga sih. Tapi jangan sampai kita malah kayak akhirnya kita memilih teman yang soleh aja, akhirnya kita malah kayak sombong ke teman yang kayak jangan kayak gitu, malah bisa kita mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi ini kalau kata gue sih, lu beruntung apa semenjak lu sebelum mondok tapi lu udah kenal pegawai dulu. Iya. Nah jadi pas lu mondok itu kan lu udah dipapar belajar agama. Jadi lu tuh pas turun ke dunia masyarakat itu udah nggak kaku gitu, misalkan nanti untuk ngajar anak murid atau ngajarin teman-teman yang bego. Tapi gitu Bu, misalkan nanti musik biasa aja. Iya. Pipi. Iya, karena saya belum beribu. Nanti. Iya. Tapi nanti lu ada nggak kepikiran setelah nanti lu udah lulus ini terus berjalan lancar, lu pengen ngediriin pondok? Itu salah satu cita-cita gue. Gue pengen banget tuh kayak membuka yayasan tahfidz yatim. Jadi pengen banget itu gratis khusus anak-anak yatim, dan itu pengen dijadiin apa ya? Anak-anak itu ya jadi keluarganya Allah juga di muka bumi ini. Khalifah-khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau misalkan nanti kalian yang lihat video ini ada yang ingin jadi donatur atau jadi apa gitu, kalian nanti bisa hubungi kami. Mungkin ada juga yang bisa mau bekerja sama. Iya, bekerja sama untuk sama-sama membangun yayasan juga. Terus motivasi anak-anak negeri, kita kumpulin anak-anak yatim, gue juga anak yatim sih. Sama gue anak yatim. Ini masuk aja yayasan aku ya. Iya nanti insya Allah paling mau jadi pengusaha ya Allah, amin. Gue jadi donaturnya Vivi Amelia untuk membangun tahfiz cilik nanti. Itu yang paling tanamin, pokoknya kita jangan sampai kita tuh kayak takut untuk bermimpi besar, jangan sampai, karena pasti yang ada di dunia ini tuh kecil bagi Allah gitu. Jadi kita tinggal ya doa terus di lain sisi lain kita juga harus ikhtiar ya. Ikhtiarnya itu dengan usaha. Ada kalau lu pernah dengar ceritanya Imam Ghazali atau Imam Syafi'i itu enggak? Yang kayak hakikatnya rezeki harus dicari, tapi gurunya bilang rezeki itu nggak usah dicari. Tapi kalau kita ikhtiar di rumah baca doa ya mungkin ntar Allah bakal datang rezeki itu. Dan ternyata Imam Syafi'i nggak percaya dong. Nggak sependapat sama gurunya, dan akhirnya Imam Syafi'i, saya akan buktikan bahwa kalau macan nggak keluar dari sarangnya dia nggak mungkin dapat makan. Betul. Dia jalan keluar sampai di luar, terus dia ketemu kalau nggak salah nggak tahu tukang apa, lupa ya kan, dalam ceritanya banyak versi lain, dan dia ngebantuin. Nah setelah dia selesai ngebantuin dia dikasih rezeki. Nah dia baru teringat, nah kan kalau orang usaha untuk mencari rezeki keluar rumah, dia pasti akan mendapatkan dikasih sama Allah. Karunia dari Allah. Dan akhirnya dia pulang bahwa ingin menunjukkan ke gurunya bahwa dia tuh ini membuktikan omongan itu. Nah, dan akhirnya dia dengan rezeki yang dia dapat dari pedagang tadi yang udah dibantunya, dia ngasih ke gurunya, ini ya wahai guru, kayak ini ada sedikit rezeki untukmu. Bahwa benar kan buktinya aku keluar rumah itu, kalau misalnya ibarat kayak singa nggak keluar dari sarang, dia nggak bakal mungkin dapat makan. Kecuali dikasih makan sama majikannya. Nah akhirnya gurunya juga nyobain ya, terima kasih wahai murid ya. Nah ternyata bener kan perkataanku juga bahwa kalau orang ikhtiar itu di dalam rumah, dia percaya yakin bahwa rezeki itu akan datang dengannya. Iya betul sekali. Rezeki bakal datang sendiri lah. Karena kan sama-sama misalnya doa juga sama, terus penting juga. Kita keluar nih kerja gitu kan segala macam, tapi kita nggak ibadah, nggak doa, itu namanya orang sombong. Gitu. Kalau kita ibadah doang, ikhtiar enggak. Gimana tuh sama kayak tadi omongan tadi kan, Imam Ghazali tadi. Gitu. Aduh, gimana nih kerja mulu, orang Jawa. Gue juga orang Jawa. Yang penting harus diseimbangkan dunianya, akhiratnya gitu. Ya, tapi faktor utama itu yang penting kalau untuk hijrah itu lingkungan sih Bu ya. Lingkungan sama teman-teman sih. Tapi kan kadang cewek tuh minder ya. Jadi kadang udah hijrah dikit udah diomongin sama temennya. Ya, kalau misalnya kita hidup untuk mendengarkan ocehan orang lain, nggak bakal sukses hidup kita. Karena kita yang punya tujuan, kita yang punya niat, harus kita sendiri yang
melaju gitu. Ya tapi kalau misalkan prinsip gue sih, dia ngomongin gue, ih lu siapa ngasih makan gue enggak? Gitu. Ya bisa juga kalau misalnya kasarnya tuh seperti itu. Iya, kasarnya. Gitu Ada aja ya kadang kita belum sukses diomongin, kita udah sukses diomongin, kita males kita diomelin mama. Namanya juga hidup, pasti ada aja orang yang kayak seperti itu. Itu tuh kayak menjadi kayak ladang pahala buat kita. Kalau misalnya kita bisa sabar juga, itu kan dapat pahala buat kita. Misalnya kita diomongin sama orang itu tuh pahalanya banyak banget kali banyak ya. banget, karena pahala dia nih yang udah dia kumpulin itu Saya buat capek-capek. Itu, Bayangin jadi misalkan dia capek-capek umroh terus ngomongin dulu, pahala dia habis. betul sekali. Itu habis men. Jadi lu harus jaga mulut. Wahai netizen. Kalau kita nggak bisa ngomongin nih, gue sama Andrew ngomongin orang, saya ngomongin Sodikin lah gimana? Itu kita sama aja sama kayak lagi makan daging saudara kita sendiri. Daging bangkai ya. Daging saudara kita sendiri, daging manusia. Lu ngeliat tikus keinjak aja di jalan, men, astaga. Nah, itu seumpama perempuan seperti itu. Tapi ada nggak Bu satu hadis yang bisa biar melekat gitu buat pesan cewek-cewek gitu? Apa ya? Ini sih ada hadis tuh yang mengatakan kayak di antara tanda-tanda kesempurnaan keimanan seorang itu, dia yang mau meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi dia gitu. Itu tanda-tanda kayak keimanan seorang. Oh, jadi sempurnanya keimanan seorang. Sempurnanya kayak misalnya. Berarti dia bisa tuh maksudnya membedakan mana yang bermanfaat, mana juga yang tidak, misalnya yang baik ataupun yang tidak gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak pesan-pesan misalnya lu mau nyampein apa gitu, sekiranya yang pengen bener-bener lu pengen unek-unek itu dikeluarin untuk pesan-pesan khalayak umum gitu lah selama lu mondok, hal-hal apa gitu? Guru yang paling berkesan buat kita semua sih pengalaman. Jadi jangan sampai kita kayak menyesali ataupun menyia-nyiakan pengalaman itu. Dari pengalaman yang tidak baik dijadikan pelajaran kedepannya untuk menjadi baik gitu. Ya, jadi misalnya udah jelek, udah nggak baik gitu. Jangan gitu-gitu aja. Jadi kita hidup tuh harus ada kemajuannya terutama dalam hal agama kita. Yang paling pertama sih itu agama ya. Karena kan kita emang hidup itu untuk Allah yang menciptakan kita. Masa kita malah lupa sama yang menciptakan kita? Ayo. Allah lagi, Allah terus, Allah mulu. Gitu. Harus. Kayak misalkan kita ada ya dari lingkungan mana misalkan belum terbiasa kayak sholat juga masih bolong-bolong gitu kan. Jadi harus kita biasakan gitu. Dipaksakan lah pokoknya, karena kalau misalnya kita emang nggak dipaksakan itu pasti bakal ngikutin terus. Perubahannya gitu aja, ngarepin ada di sekopok doang itu. Kan jadi teman setan jadi kalau kayak gitu kan. Mengikuti hawa nafsu setan. Ada nggak Bu gitu. cerita masa lalu gitu tentang kayak kan salah satunya Robiah Adawiyah ya, Robiah Adawiyah, terus yang lainnya ada nggak cerita gitu yang memotivasi gitu kira-kira? Ada sih yang memotivasi, tapi itu masalahnya beda lagi nih, dalam konteksnya kita apa udah beda. Kita bahas yang mana aja. Tentang apa kira-kira? Tentang bisa menerima orang apa adanya, jangan sampai kita memandang orang itu rendah gitu aja sih. Ada cerita sahabat Nabi. Cuma gitu kan. Disingkat aja Bu. Sahabat Nabi gitu. Jadi dia mau nikah gitu ceritanya. Iya, sama nih kayak lu nih. Iya. Mau nikah dia. Gue termotivasi dari situ, dari cerita itu. Iya. Mau gue sih. Jadi kayak gimana ya? Dia si perempuan itu hafid Quran. Iya, masuk. Hafal hadis beribu-ribu. Lalu ada yang datang seorang laki-laki yang biasa aja. Tapi dia emang udah ada niat berubah gitu, misalnya ya soleh gitu kan, baik gitu. Tapi dia nggak hafal Quran ataupun hadis gitu. Cuma dia punya niat baik. Tapi si perempuan itu udah mulai nih niat. Tapi si perempuan itu tuh nggak mau bilang kalau dia itu udah hafal Quran, udah hafal hadis, karena takut mendownkan menjatuhkan perasaan si lelakinya. Jadinya dia bilang, saya juga belum hafal, ayo kita bareng-bareng, kita hafal bareng-bareng gitu. Setelah itu nikahkan mereka. Setelah nikah, akhirnya
sampailah misalnya udah sama-sama berjuang menghafalkan juga, akhirnya si cowoknya juga udah hafal Quran juga sampai gitu dari yang nol itu, dan udah hafal hadis juga. Padahal si ceweknya itu kayak merendah banget gitu, merendah gitu, jangan sampai kita menyakiti hati seseorang itu gitu. Ceritanya itu sih. Sederhana banget. Ini mah dia. Makanya yang bilang sih itu. Banget ya. Oh ya. Jadi kayak apa? Beranjak dari nol gitu ya, bareng-bareng gitu. Padahal kan si ceweknya udah padahal si ceweknya bukannya dari nol. Gitu. Ya, ini teman berjuang kita sama-sama. Ya. CS kita, teman kita, sahabat kita dari SMP, Vivi Amelia, dan di umur 21 ya. 21 tahun ini dia udah alhamdulillah lulus dari pondoknya dan madrasahnya, dan alhamdulillah dia udah tahfiz. Terus setelah lulus dia juga siapa sangka ya, umur 21 tahun dia memilih nikah muda. Ya, bentar lagi nikah. Takdir ya, nggak tahu kita. Ya, bicara takdir juga. Cuman lu ada kepikiran buat nikah gitu, gimana tuh nikah muda? Iya, berani gitu ngambil keputusan. Karena mungkin alasannya gitu. Apa ya? Tujuan nikah kan apa? Ibadah lagi. Ibadah. Pasti kita ibadah lagi, ibadah ke Allah. Pokoknya kita harus pertama tuh ke Allah dulu dan pokoknya. Allah dulu, setelah itu Allah terus, Allah mulu. Setelah itu ke orang tua juga, karena udah tua dan Pipi anak terakhir gitu. Anak bontot ya. Jadi kita juga harus bisa berbakti kepada orang tua dengan cara ya nikah itu gitu loh. Juga buat tidak membebankan lagi gitu. Oh iya. Iya. Jadi ya benar sih. Ya kesimpulannya sih benar. Benar. Gitu. Di sisi lain ya karena siapa sangka untuk dakwah sih. Mungkin nanti kan ada jalan dakwah lagi ya setelah. Jadi lu tuh otomatis kalau udah nikah terus mandiri, ya otomatis lu harus muterin otak juga. Iya, harus mempersiapkan ke depannya kayak gimana. Punya planning juga sama suami, ya nggak? Nanti jangan pas udah nikah udah be aja, kayak orang pacaran, nggak ada tujuan, nggak ada apa. Jalan mulu, pamer mulu, makan lah, kesono lah. Jadi kita harus punya tujuan tuh. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan pacaran nggak boleh ya. Ya emang, jadi sekarang kayaknya lumrah ada orang. Karena udah membudaya sih buat Bibi. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, guys. Hey. Walaupun aku dulu pernah, ya namanya juga setiap orang manusia punya masa lalu. Betul. Jadi buat kalian ya harus lebih baik lagi. Semangat buat lagi. Hijrah. Utamain berarti poin kita dari yang tadi udah gua rangkum ya, dari pembicaraan kita. Yang pertama mungkin kita itu tujuannya hidup nih. Ketika kita merasakan down atau masa diri kita tuh nggak berharga, sia-sia gitu. Yang pertama ya tujuan kita ingat, satu Allah, ya ibadah ya kan. Yang kedua ya sisanya ya kita nyari dunia. Ikhtiar sama juga menyeimbangkan aja. Terus juga kita harus baik juga kayak hablum minallah wa hablum minannas gitu. Hubungan kita kepada Allah juga baik, hubungan kita kepada orang-orang juga di dunia ini harus baik gitu. Ya. Pokoknya itu aja. Jadi ini kita, pokoknya Masya Allah udah kedatangan tamu spesial, tamu the best. Sebelum podcast tadi kita ngebakso dulu lumayan segar. Gue juga baru bangun guys, nggak nyangka kalau emang dia mau datang beneran. Gue bilang kata dia, mumpung lu belum nikah. Nanti kalau nikah kita nggak ketemu Bayang. Ya yang penting kan niat kita apa ya? Silaturahim sama juga untuk kayak buat sharing-sharing lah. Mudah-mudahan dari video kita yang kita buat ini ada apa ya manfaatnya buat orang-orang yang nonton gitu. Iya, nanti kalau misalnya kalian punya anak atau kalian punya saudara yang mau tahfiz Quran, kalian mau mondok pesantren atau apa ya, kalian bisa hubungin kami. Nanti mungkin kami juga bisa nyariin recommended gimana untuk daerah Pulau Jawa ya, buat anak-anak atau saudara-saudara kalian mondok gitu. Betul sekali. Kebetulan gue juga nih ngaji di Majelis Burdah Karpet Merah yang berlokasi di Kabupaten Tangerang ya. Di situ juga nerimain pesantren anak yatim. Nah, bagi kalian yang punya anak-anak atau saudara-saudara yang ingin mondok atau pesantren, kalian bisa langsung ke situ atau ngaji setiap malam Jumat dan seminggu sekali. Betul sekali. Oke, Bu Vivi, ada lagi nggak? Bu Vivi, masih masih kan di situ. Halo. Ya udah gitu aja Bu Vivi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Udah.